Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Izuddin Zulkarnain, nomor NPM 46 dari kelas Statistika Komputasi C. Oke, di sini saya telah menyelesaikan program dari jurnal saya, yaitu jurnalnya berisi tentang sistem informasi peramalan harga pangan dengan menggunakan metode Naive Bayes di Kota Makassar. Oke, kita langsung run. Ini programnya di sini. Oh bentar, kita runnya menurut jurnalnya aja. Jurnalnya akan memprediksi rusak, baik, banyak, dan baik terjadi. Oke, langsung kita mulai jelasin aja. Pertama kita masuk ke main otomatis. Print ini fungsinya apa? Fungsinya untuk ngeprint judulnya. Nih, ngeprint judulnya di sini. Habis itu with open data CSV as CSV file. Artinya gini, kita menyimpan datanya itu di CSV. Ini. Kita nyimpan datanya di sini. Lalu kita tampilkan lagi baris sama dengan row in baca. Data append dan row baris persatu. Print PD data frame. Artinya apa? Data yang di CSV tadi akan di print pakai data frame. Data frame itu apa? Data frame adalah struktur mirip array 2 dimensi dengan data heterogen. Heterogen itu apa? Suatu kumpulan data yang memiliki variasi nilai. Data ini nantinya disejajarkan secara tabular, bentuk baris dan kolom. Ukuran dan nilai data frame bisa berubah menyesuaikan isi datanya. Oke. Print PD data frame. Data kok bisa PD? PD ini dari modul dari Pandasnya di Python. Di Python itu udah ada modul buat data frame, statistika, itu sudah disediakan sama Python. Index list range 1 len data persatu. Oke. Kita masuk kolom yang tersedia. 4K in data 0. Kita akan mencari kolom. Array kan indeksnya dimulai dari 0. Otomatis kita ke sini. Kondisi bahan pokok, cuaca, persediaan, kendaraan, perkiraan harga. Bentar kita cek dulu udah ke record belum? Udah ternyata. Oke. Ke sini itu diambil. Tersedia kolom apa saja sih? Dibaca sama dia. Masukin ke kolom nomor. Masukin ke array kolom. Lalu kita masuk def ambil kolom. Ketika kita masuk def ambil kolom, kita membutuhkan variabel kolom yang akan dicari. Kan kita mau cari perkiraan harga di sini. Ya otomatis kita inisialisasi cari ini, variabel cari ini dengan 5 int 5. Maksudnya apa? Kolom kelima. Kan ini kolom kelima, kita lihat 1 2 3 4 5. Oke, lalu kita perjelas lagi studi kasus yang akan Anda prediksi. Kolom S, kolom yang dicari, kolom kelima. Hasilnya apa? Hasilnya seperti ini. Seret. Tuh. Ini hasilnya. Yang tadi data-datanya di frame pakai data frame, ini hasilnya. Studi kasus, Anda akan memprediksi kolom perkiraan harga. Sekarang kita otomatis pakai kasus yang diprediksi toh. Kita masuk ke sini. N sama dengan 11. N itu panjang datanya. Panjang datanya itu ada 11. For I range 0 sampai 11 panjang datanya. Hitung variasi data I kolom sama dengan cari. Kita masuk def hitung variasi. Ntar kita cari dulu hitung variasi. Oke, di sini guys. Hitung variasi. Hitung variasi ini kan merupakan parameter dari kolom yang akan dicari. Fungsinya apa? Def ini berfungsi menghitung jumlah dari perbedaan nilai dari kolom yang akan dicari. Kita akan nyari kolom perkiraan harganya
Ini kan variasinya ada turun sama naik. Mereka menghitung, program ini akan menghitung. Nih, yang naik berapa, yang turun berapa. Hitung sama dia di sini. Oke, dihitung variasi. Selesai kehitung, ini kan 1. Ketemu lagi di plus 1, ketemu lagi di plus 1, gitu toh. Lalu kita masukkan studi kasus. Studi kasusnya apa yang akan dicari, prediksinya mana. Kita masuk ke dev, ambil studi kasus. Pertama mana ya studi kasus. Oke, pertama kita inisialisasi dulu perbedaan sama dengan 1. Kan tadi sudah ada array nilai prediksi I in range 0 sampai N, maksudnya 0 sampai 11. Maksudnya gini, kan ada kolom yang enggak kita cari. Nah, dari kolom yang enggak kita cari itu dicari nilai variasinya. Misal ini kan pakai for, lalu variasinya di print berdasarkan pencarian yang telah dilakukan tadi per kolom, dan akan melakukan pendeteksian studi kasus apa yang diprediksi. Oke, deteksi nilai beda. Kita akan masuk deteksi nilai beda, dev deteksi nilai beda. Tadi kan ada 5 kolom, kita akan nyari 5 kolom. Kolom kelima, lah kolom yang enggak ini kita cari perbedaan nilainya. 0, baris 0 sampai 11 kita cari. Oh ada baik, oh ada rusak. Itu disimpan di kolom yang kondisi bahan pokok. Terus yang cuaca gimana? Sama, cuaca kan ada baik, ada buruk, disimpan juga di array kolom cuaca. Setelah dideteksi akan dikeluarin di sini nilai beda. Ini kan masuk yang tadi kan masuk nilai beda. Print %D, %S. %D-nya itu perbedaan. Perbedaannya perbedaan pertama itu ada apa? Nilai beda. Nilai bedanya dikeluarin juga. Ini contohnya ini cuaca. Di cuaca ini ada perbedaan dua perbedaan, yaitu yang baik sama yang buruk. Lalu user ini disuruh nginputin studi kasus yang mana ya sih yang dipilih. Oh saya memilih cuaca yang baik. Ya udah kita masukin 1. Kebacanya di mana? Kebacanya ke variabel kasus data. Di variabel kasus data ini kolom K dimasukin juga di array studi kasus. Ini kan kasus data -1, kok bisa -1 ya karena array dimulai dari 0 itu tadi. Terus di del, kenapa? Karena ini perulangan, maka kita perlu merefresh kembali program dengan del, biar antara kolom yang 1 dan kolom kedua itu nggak kebaca 2 kali. Kan kita nyalinya pakai for nilai beda di nilai beda, di range ini di kolom. Ketika udah baca ini ya udah dihapus dulu, lalu bacanya cuaca, dihapus lagi bacanya persediaan, gitu guys. Oke. Lalu masuk ke probabilitas dictionary. Setelah ini udah selesai, kita masuk ke probabilitas dictionary. Kita inisialisasi dulu Laplaciannya, itu false. Nanti akan dijelasin selanjutnya Laplacian. Kita masuk ke dev probabilitas. Ini kan for kasus, is studi kasus, diinisialisasi dulu array probnya. Kita masuk ke probabilitas. Kita cari guys. Ini juga udah disediain sama pandasnya. Kita klasifikasikan menurut kelasnya, yang artinya tadi kan kita udah menginputkan nilai dari studi kasus. Nanti dicari misal kita cuaca baik sama cuaca buruk. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kita ambil sampel cuaca baik. Cuaca baik, oke? Cuaca baik ini probabilitasnya menurut misal cuaca itu kan baik naik sama baik turun gitu guys. Berarti yang baik naik ini berapa sih? Yang baik yang turun ini berapa? Kita catat guys. Masuk ke array. Arraynya mana ya? Array yang
probabilitas dictionary tadi guys, dimasukin ke array situ. Nah, ini kan dimasukin, terus kita print lagi biar perjelas. Masuk kasus yang Anda akan prediksi itu di studi kasus, di array studi kasus kita keluarin lagi. Kondisi bahan pokoknya rusak, baik, banyak, baik. Dari mana? Dari ini yang kita udah masukin tadi. 2, 1, 1. 2 kan rusak, satunya baik, banyak. Itu diperjelas lagi di sini biar nggak lupa. Lalu perbedaan antara prediksi nilai naik dan prediksi nilai turun di nilai kelas. Tadi kan sudah dijelaskan di nilai kelas, di array nilai kelas itu menghitung berapa sih dari kolom yang kita cari itu berapa sih variannya, jumlah variannya. Jumlah variannya kan 2, masing-masing jumlah variannya itu ada berapa sih banyaknya. Ini kan ada turun sama naik. Turunnya itu ada berapa data, naiknya ada berapa data, itu kita jelasin lagi di sini. Oke. Terus menghitung jumlah kasus pada kelas yang sama. Tadi kan sudah ya, kasus kelas yang sama itu kan masuk ke array prop. Oke. Di print dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel itu maksudnya mana? Ini kan tadi datanya masuk ke array. Di pandas itu ada namanya data frame. Nah, kita printnya itu pakai data frame. Jadinya hasilnya seperti gini. Ada key sama value. Value-nya itu apa? Value-nya itu ya yang 0,6. Key-nya itu yang kondisi bahan pokok naik apa bahan pokok turun. Itu key-nya. Setelah selesai di print, for prop improbabilitas array, pada looping ini dicek dulu Laplaciannya. Ketika ada suatu data yang memiliki probabilitas sama dengan 0, itu maka Laplacian menjadi true. Kok bisa gitu? Karena Laplacian ini merupakan teknik yang digunakan untuk menghindari probabilitas 0. Ya, kita cek dulu. Kalau misalnya ada terjadinya 0, ya itu termasuk Laplacian. Nanti cara perhitungannya beda. Soalnya gitu guys. Biar katanya kalau ada yang 0 itu nggak adil gitu loh. Jadi nanti kita jelasin lagi. Laplaciannya menjadi true. Oke, kita masuk ke hipotesis untuk setiap nilai data. Ini kan udah dijelasin. Ketika ada probabilitas sama dengan 0, Laplaciannya sama dengan true. Ketika Laplaciannya true, itu perhitungannya juga beda. Yang nggak ada Laplacian pun, itu perhitungannya juga beda. Kita contohkan. Kita masuk ke kalkulasi Laplacian. Def kalkulasi Laplacian. Klik 2 kali. Oke. Kita inisiasi kalkulasi ini untuk hasil. Nanti dijelasin. For nilai in array prop, for class in nilai class, Laplacian true. Karena kita Laplaciannya nggak true, karena kita nggak ada yang 0 probabilitasnya, maka kita masuk ke jumlah masing kelas. Jumlah masing kelas ini apa? Kondisi bahan pokok. Kita ambil cuaca. Cuaca baik yang naik sama cuaca baik yang buruk. Cara menghitungnya gimana? Kita gini kan guys. Kita ambil contoh yang 0,2 aja yang gampang. Cuaca baik yang naik diper jumlah total data yang naik. Oke. Jumlah kelas ini jumlah total datanya. Ini kan diper, kita mencari probabilitasnya. Cara gimana? Yang ini 1 dibagi 5, itu kan hasilnya 0,2. Oke. Hasilnya ini dimasukkan ke array prop nilai classes. Yang array ini di-write lagi menjadi ini. Oke, array prop tadi kan udah dikeluarin, ya udah nggak apa-apa, kita write lagi datanya, data array-nya, jumlah kasus, jumlah masing kelas. Oke. Setelah ini dihitung semua kan di for, akan berulang kali sampai selesai. Di print lagi bentuk tabel data frame. Pakai caranya gimana? Ya kita masuk ke def print bentuk data tabel. Nah, PD data frame
dig ini itu udah ada di Pandas. Jadi fungsinya yaitu tadi ngeluarin data frame-nya berbentuk tabel seperti ini. Oke. Lalu return nilai terprediksi. Ini kan udah diambil toh nilainya masing-masing. Return nilai terprediksi. Terus ini kita masuk ke yang bawah ya, yang buat hasil. Nah tadi kan udah di inisialisasi array kalkulasi, del kalkulasi pen 0, karena kan ini for biar nggak rancu nantinya. Total sama dengan 0. Nilai kalkulasi dot append. Kalkulasinya ini ya yang naik sama yang turun itu disendirikan guys. Bentar. Kok buka ini ya? Oke guys, lanjut lagi. Ternyata baterai kameranya baterai HP saya habis. Terus kita kalkulasi dot append. Masuk ke sini kan tadi sampai hasil ya. Tidak lagi karena array for, jadi harus ngelooping. Kita del for nilai in array prop. Ini akan dimasukkan sendiri di array baru yaitu kalkulasi. Misal kita ambil contoh value cuaca tadi baik, akan ditambahkan nilai append dot array. Ini buat ngekelompokkan yang naik berapa, yang turun berapa dari setiap kolomnya. Misal kondisi bahan pokok yang naik dimasukin ke kalkulasi kelas naik, cuaca yang naik juga dimasukin lagi. Berarti yang 0,2 ini dimasukin ke array, 0,2 ini juga dimasukin ke array, 0,4 nya juga dimasukin ke array. Tapi perbedaannya itu ada array naik sama array turun, dimasukin ke situ. For i in range 0 and learn kalkulasi. Nah ini cara perhitungan advice-nya. Oke. In range 0 len kalkulasi tadi kan udah dimasukin semua. Cara ngitungnya gimana? I kita masukin dulu 1. Inisialisasi dulu 1. Total sama dengan kalkulasi I kali kalkulasi I min 1. Artinya apa? Artinya gini guys. Ini kan array-nya, anggap aja ini array-nya. Array ke 0, array ke 1, 3, 4. Kita akan masuk ke array 1. I sama dengan 1. Ya ini dikalikan ini. Array 1 dikalikan array ke 0. Oke. Itu untuk yang I sama dengan 1. Kan for, ngelooping. Ketika I lebih dari 1, maka I-nya ini dikalikan total sebelumnya. Contoh, kita ambil total array ketiga, I kedua maksudnya. I kedua akan cara menghitungnya itu ini I kedua dikalikan hasil dari perhitungan sebelumnya, dikalikan ini. Oke, paham? Jadi akan ngelooping terus. Begitupun array ketiga, array keempat. Oke. Ketika udah dihitung semua, itu kan masuk ke variabel total. Lah, ini kan ada tadi kan saya bilang ada Laplace yang true sama Laplace yang enggak true. Yang enggak Laplacian. Panjang data. Panjang datanya ini ya panjang data dari datanya tadi ya kan ada 11 data. Udah diinisialisasikan ke n. Jumlah kelas, nilai kelas, nilai kelas. Oke, totalnya tadi kan udah dihitung. Di sini pakai perhitungan tadi dikali apa ini guys? Halo, tes. Oke, mohon maaf sebelumnya ada lain dari teman saya mendadak juga. Oke, kita ulangi lagi. Laplace. Ketika ada terjadinya Laplacian, itu perhitungannya beda guys, sama yang tidak terjadinya Laplacian. Di sini karena kita tidak terjadi Laplacian, kita masuk ke sini panjang data sama dengan n. Karena panjang data kita ada 11 data, n-nya juga 11. Lalu masuk ke jumlah kelas sama dengan nilai kelas, classes.
yang artinya nilai kelas yang dari kolom yang kita prediksi, yang turun berapa, yang naik berapa. Oke. Tadi kan udah dihitung-hitung totalnya. Yang ini kali ini kali ini kali ini. Total 0,2 kali 0,8. Oh benar guys, ini salah perhitungan tadi, saya nyoba perhitungan lain. Rusak baik. Oke. Yang 0,2 kali 0,2 kali 0,4 kali 0,4 itu kan masuk total, dikali jumlah kelas per panjang data. Misal kita ambil contoh yang naiknya 0,2 kali 0,2 kali 0,4 kali 0,4, naiknya 5, panjang datanya 11. Ini semua masuk total dikali 5/11. Hasilnya akan masuk ke array hasil classes. Ini hasilnya masuk ke sini. Cari hasil. Kita masuk ke sini. Cari hasil kan otomatis nyari probabilitas yang terbesar. Ini kan ada 0,08 sama 0,002. Yang paling besar kan probabilitas turun. Oke. Kita masuk ke sini. List di value sama di key. Tadi kan kita udah bilang ada value, ada key kalau di data frame itu. Key-nya itu yang naik atau turun, value-nya yang hasil probabilitasnya itu. Cara mencari hasilnya, hasil jawaban semuanya, itu cari probabilitas yang terbesar. Dengan cara apa? V index max V. Ini udah ada di Pandas. Pandas kan buat data frame, buat istilahnya data-data statistika, modul data-data, modul statistika yang ada di Python. Ketika udah di return, udah ketemu hasilnya, kita masuk ke sini, jawaban main, hasil probabilitas kasus yang dimasukkan, kita print. Tadi kan belum kita print toh hasilnya. Ini kita print, key sama value-nya di print. Lalu print dengan menggunakan metode. Lalu kesimpulannya apa? Dengan menggunakan metode naive Bayes akan memperoleh prediksi. Ini kita print ulang. Kondisi bahan pokok rusak baik, cuaca baik, persediaan banyak, kendaraan baik, akan memperoleh hasil perkiraan harga menjadi turun. Udah itu aja. Apa mau kita coba program dengan studi kasus lain? Boleh. Kita kondisi bahan pokok apa ini? Nggak kelihatan guys. Rusak, cuacanya buruk, persediaannya juga kurang, kendaraannya juga rusak, maka akan memperoleh naik 0,020 sama 0,26, kan besaran 0,26. Itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.